Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya Aldila Sita Saumi, kelas 12 MIPA 2. Dalam ceramah kali ini saya akan menjelaskan tentang kaidah mujmal dan mubayyan. Yang pertama, kaidah mujmal. Menurut bahasa, mujmal artinya global atau terperinci. Sedangkan menurut istilah, mujmal adalah lafaz yang belum jelas artinya yang tidak dapat menunjukkan arti yang sesungguhnya jika tidak ada keterangan lain yang menentukannya. Lafaz mujmal adalah lafaz yang samar, suatu lafaz yang belum jelas yang tidak dapat menunjukkan arti yang sebenarnya apabila tidak ada keterangan lain yang menjelaskannya. Contoh lafaz mujmal seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasatu quru, yang artinya wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru. Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Lafaz quru ini disebut mujmal karena mempunyai 2 arti, yaitu haid dan suci. Sebab-sebab adanya mujmal. Yang pertama, kata-kata tunggal dibagi menjadi 4. 1. Isim, kata quru dengan pengertian suci atau datang bulan. 2. Fi'il, kata kerja qola dengan pengertian berkata atau tidur siang. Ketiga, huruf waw yang menunjukkan huruf athof. Keempat, huruf ilah yang menunjukkan goyah atau ma'a berarti beserta. Sebab-sebab adanya mujmal yang kedua yaitu susunan kata, jumlah atau tarkib. Menurut Abdul Wahab Khalaf, ada beberapa kategori dari suatu lafaz yang mujmal, yaitu pertama, termasuk mujmal ialah lafaz-lafaz yang pengertian bahasa dipindahkan oleh syar'i dari pengertian aslinya kepada pengertian-pengertian khusus menurut istilah syara, seperti lafaz sholat, zakat, haji, riba, dan lain-lain. Yang kedua, apabila di dalamnya syara terdapat lafaz-lafaz, di antara lafaz-lafaz tersebut mujmal atau global pengertiannya sampai ada penafsiran terhadap lafaz-lafaz itu sendiri. Karena itu datanglah sunnah yang berbentuk amal perbuatan dan ucapan untuk menafsirkan atau menjelaskan arti sholat dan menjelaskan rukun-rukunnya serta syarat-syaratnya dan bentuk pelaksanaannya. Yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Ibnu Malik Ibnu Huwairits radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang sholat atau seperti sholatku." Sebab-sebab adanya mujmal yang ketiga, termasuk mujmal ialah lafaz asing yang ditafsir oleh nas itu sendiri dengan arti yang khusus seperti lafaz qari'atu. Selanjutnya, hukum lafaz mujmal. Apabila terdapat perkataan mujmal baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, kita tidak menggunakannya datang penjelasan, seperti kata sholat, zakat, haji, dan lain-lain yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW tentang cara-cara melakukannya. Demikian pula tentang batas-batas harta yang terkena zakat. Yang kedua, kaidah mubayyan. Menurut bahasa, mubayyan artinya penjelasan, sedangkan menurut istilah, mubayyan adalah mengeluarkan sesuatu dari tempat yang sulit ke tempat yang jelas. Dan demikian, arti mubayyan menurut istilah adalah suatu lafaz yang jelas maksudnya tanpa memerlukan penjelasan. Macam-macam bayan. Yang pertama, bayan dengan perkataan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari lagi apabila kamu telah pulang kembali. Itulah 10 hari yang sempurna. Quran surat Al-Baqarah ayat 196. Lafaz 7 dalam bahasa Arab sering ditunjukkan dengan menggunakan arti lain. Untuk menjelaskan 7 yang betul-betul 7, Allah Subhanahu wa taala mengiringi dengan kalimat 7 yang sempurna, yaitu 7 ditambah 3 berjumlah 10 yang sempurna. Yang kedua, bayan dengan perbuatan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berarti dari Ibnu Malik Ibnu Huwairits radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang sholat atau seperti sholatku." Cara sholat ini dijelaskan dengan perbuatan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau mengerjakan sebagaimana cara beliau mengerjakan sambil menyuruh orang untuk menirukannya. Karena itu penjelasan seperti itu disebut bayan dengan perbuatan. Yang ketiga, bayan dengan isyarat. Sebagaimana penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang jumlah hari dalam 1 bulan dengan mengangkat jari beliau.
Penjelasan ini diberikan kepada sahabat dengan mengangkat ke-10 jari beliau 3 kali, yaitu 30 hari. Mengulanginya sambil membenamkan ibu jarinya pada kali terakhir. Maksudnya bahwa bulan Hijriah itu kadang-kadang 30 hari atau 29 hari. Yang keempat, bayan dengan meninggalkan sesuatu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang berarti adalah akhir dua perkara pada Nabi Muhammad SAW tidak berwudu karena makan apa yang dipanaskan oleh api. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Hadis ini sebagai penjelasan yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak berwudu lagi setiap selesai makan daging yang dimasak. Yang kelima, bayan dengan diam. Seperti kisah Uwaimir al-Ajalani ketika bertanya kepada Rasulullah SAW tentang istrinya yang selingkuh, maka Rasulullah SAW diam tidak memberikan jawaban perihal tersebut. Hal ini menunjukkan tidak ada lian. Setelah itu turunlah ayat tentang lian. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda yang berarti sesungguhnya telah diturunkan ayat Al-Quran tentang kamu dan istrimu, dan Nabi menjalankan lian di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekian penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.